Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah Infinix Zero 30 5G dan udah kita pakai kurang lebihnya kisaran 1 mingguan ya. Dan buat performa gaming ataupun kesan pertama pakai ponsel dari Infinix Zero 30 5G, ini ponsel emang sangat-sangat mantap banget dan patut kalian perhitungkan sebelum beli ponsel di harga 4,1 juta rupiah. Terutama buat urusan performa serta fitur dan juga kamera yang dimilikinya. Ya meskipun buat kameranya itu masih terbilang cukup biasa aja, tapi buat fitur yang dimiliki dari Infinix Zero 30 5G ini menurutku udah mantep banget. Dan sekarang ini saya mau bercerita buat pengalamannya dan saya mau ceritain terlebih dahulu buat kekurangan dari Infinix Zero 30 5G. Oke, kekurangan yang pertama tentu di bagian desain dan juga bodinya. Buat urusan desain ataupun body sebenarnya sih saya nggak ada komplain ya. Cuman kalau menurutku buat kekurangannya itu buat ukuran dari layarnya ini. Layarnya ini menurutku terlalu agak panjangan, terlalu agak lebar gitu. Misal kalau layarnya dibikin kayak seukuran Infinix Note 30 Pro atau di 6,65 in itu kayaknya lebih makin nyaman lagi tuh buat layar dari ponsel Infinix Zero 30 5G. Tadinya saya juga berencana mau pakai ponsel ini buat itu ya, buat ponsel daily driver. Cuman ada beberapa alasan yang bikin saya nge-skip ponsel ini buat jadi ponsel daily driver. Dan buat sekarang ini sih ponsel yang saya pakai buat harian atau buat ponsel daily itu pakainya Infinix Note 30 Pro. Dan kekurangan selanjutnya buat Zero 30 5G menurutku sih belum adanya buat wireless charger. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya nge-skip ponsel ini buat ponsel daily driver. Dan alasan yang terakhir saya nge-skip ponsel ini buat ponsel daily atau ponsel utama itu di bagian baterainya. Emang buat kapasitas baterainya itu udah tergolong gede di 5000 mAh, ngecasnya juga udah cepat di 68 watt. Dan ini emang nggak terlalu boros-boros banget sih kalau dibanding GT 10 Pro yang sebelumnya udah sempat kita pakai buat ponsel harian. Ini masih kerasa lebih hemat ya, kurang lebihnya 30-1 jam tergantung penggunaan juga sih. Cuman setelah saya komparasikan atau saya timbang-timbang itu kalau dibandingin dengan Note 30 Pro, baterainya masih kerasa awetan di Note 30 Pro. Dan saya itu orangnya paling malas ngecharger. Meskipun buat pengisiannya udah ngebut di 68 watt ya, ngecas gak nyampe 1 jam udah penuh. Tapi ya karena udah terbiasa pakai ponsel yang baterainya itu biasanya sering ngecas 1 kali. Ini kalau saya pakai sambil main game dan buat harian full, ini bisa-bisa nyampe 2 kali. Biasanya kan bangun tidur itu baterainya full. Kemudian sore paling udah ngecas lagi kalau penggunaan saya pribadi sih. Kalau main game itu kurang lebihnya sehari paling dikitnya ya 2 jam. Kemudian buat kontrol itu ya sosial media dan lain-lain. Ya intinya kalau dipakai ponsel harian ini kendalanya cuman di bagian baterainya yang menurutku emang kerasa sedikit boros dibanding 5000 mAh lainnya. Tapi buat borosnya itu ya masih tergolong wajar karena buat urusan performa ini kan ya udah tahu sendirilah 8020 5G itu emang mantep banget. Apalagi buat harinya cuman di 4,1 juta rupiah. Dan itu menjadi salah satu poin utama kenapa saya tergiur pengen jadiin ponsel ini buat ponsel daily driver. Karena selain performanya yang ngebut pakai Dimensity 8020 5G, suhunya juga menurutku masih tergolong standar, gak panas-panas banget kayak pertama kali launching Infinix GT 10 Pro. Apalagi buat main game Mobile Legends itu udah support hingga 120 fps, buat main game PUBG Mobile juga udah support hingga 60 fps. Dan selama pengalaman penggunaan buat main game itu ya nggak ada masalah sama sekali. Buat suhu ya masih tergolong wajar dengan chipset tersebut. Dan ini backdoornya kan pakai backdoor kaca, tinggal kita tambahin buat itu cooler eksternal ya, misalnya kayak cooler yang biasa saya pakai ini, cooler dari Icuneo. Nah itu udah mantap banget kok. Cuman ya tadi yang saya bilang ya, ini ponsel buat harian aja dan juga main game 2 jam itu kurang lebihnya ya kalian bisa cek aja buat video sebelumnya. Kita kan udah sempat bikinin tuh buat video gaming test di Infinix Zero 30 5G. Intinya buat urusan performa ponsel ini nggak ada kendala sama sekali, no kaleng-kaleng lah buat performa yang dimiliki oleh chipset MediaTek dari Infinix Zero 30 5G ini. Kemudian alasan yang kedua kenapa saya tergiur pakai ponsel ini tentu di bagian kameranya ini ya. Karena buat ketiga kameranya udah mantap banget. Kamera utama 108 megapiksel ada OIS-nya. Kemudian punya kamera ultra wide di 13 megapiksel dan itu udah mantap banget. Coba buat video bokehnya ya 1080 30 fps kayak gini. Ini buat fokusnya sih bagus, cukup sedikit rapi, paling ya potong-potongan kayak gini yang kurang rapi ya.
Sama kalau dipakai buat jalan kerasa banget jitternya. Buat warna-warna, nah kayak gini. Backlight masih bisa mendeteksi dengan baik. Kalau ini resolusinya 4K di 30 fps, lebih luas buat angle. Intinya buat view-nya lebih luas. Kayak gini kalau dipakai buat jalan. Ini cuman jalan doang kerasa ya buat jitternya atau buat gitar-gitarannya. Lagi ini 4K 30, bukan 30 tapi yang ini buat sampel 60 fps. Mantap nih, bagus ya. Kita pakai jalan lagi. Keren buat hasil dari Zero 30 5G. Kalau ini 1080 60 fps tentu nggak bisa kita aktifin buat stabilisasinya, dan saya rasa lebih nyaman di 1080 60 fps sih, meskipun nggak pakai buat stabilisasi, tapi buat hasilnya lebih memuaskan kalau menurutku dibanding 30 fps tapi kita aktifin buat stabilisasinya. 1080 30 fps saya aktifin buat stabilisasinya, hasilnya kayak gini, nge-crop ya. Coba warna hijau daun-daunan. Ada buat face detection dan juga eye detection nih. Bagus, ini warna bisa dibilang cukup natural ini buat hasilnya. Backlight kayak gini. Kayak gitu ya. Dan sekarang ini kan kita aktifin buat stabilisasi ya. Kita coba agak lari. Kayak gini. Ini coba buat kamera perekaman dual video ya, kayak gini. Kita coba buat jalan. Hasil buat kamera depannya sih bagus, kamera belakang juga cukup lumayan kayak gini hasilnya. Pakai buat jalan lagi kayak gini. Lumayan stabil ya. 4K 30 fps ini jam berapa nih? Jam 10 pagi. Hasilnya kayak gini. Buat warnanya sih menurut saya bagus ya, nggak over buat saturasinya. Kondisi lumayan mendung tapi agak mendung-mendung banget. Dipakai buat jalan hasilnya kayak gini karena belum ada buat stabilisasinya, dan sekarang ini bakalan kita coba buat resolusi itu. Resolusi 1080 30 fps atau 60 fps. Kalau ini buat perekaman 4K 60 fps nya bagus ya, smooth banget. Dan kalau dipakai buat jalan tentunya bakalan kerasa agak goyang. Kita coba jalan dikit aja. Nah, kayak gini hasilnya kalau dipakai buat jalan ya, 4K 60 fps. Lumayan bagus lah, apalagi kalau dilihat dari harganya cuman 4,1 juta udah dapat 4K 60 fps. 1080 60 fps tes fokus, mantap ya fokusnya, keren banget nih buat kameranya. Tes fokus backlight kayak gini, tes fokus lagi, keren fokusnya, mantap. Suka banget nih sama autofokusnya. Pakai buat jalan kayak gini, ini ya. Jalan santai. Nggak terlalu kerasa banget sih buat getarannya. Maksudnya nggak kayak ponsel-ponsel lain kalau menurutku sih. Dan ini kalau kita aktifin buat stabilisasinya, tes autofokus dulu masih tetap bagus. Stabilisasi tentu di 1080 30 fps. Bagus, keren. Kayak gini hasilnya dipakai buat jalan. Sekarang balik lagi, kita coba sedikit lari. Agak lari kayak gitu hasilnya. Alasan selanjutnya tentu buat build quality dari Infinix Zero 30 5G. Selain backdoornya ini udah pakai backdoor berbahan kaca, jadi feelnya itu udah kerasa mewah banget, dan pakai Corning Gorilla Glass 5. Ternyata nggak cuman bagian backdoornya doang, tapi buat bagian layarnya juga udah pakai layar melengkung. Udah punya proteksi dari Corning Gorilla Glass 5, dan refreshernya juga udah super smooth nyampe 144 Hz. Tapi di sini saya cuman pakai di 120 Hz doang kok. Karena kalau dipakai buat refresher 144 Hz itu kayaknya terlalu mubazir deh, karena buat main game doang ya, Mobile Legends misalnya itu cuman mentok di 120 Hz ya kan, dan tentunya buat konsumsi daya baterai nanti bakalan lebih boros lagi dibanding 120 Hz, atau lebih tepatnya kalau kita pakai di 144 Hz. Dan yang bikin saya makin tertarik lagi di Zero 30 5G ini tentu di bagian layarnya ya. Selain yang kita sebutin tadi, layar lengkung dan juga proteksinya, ini kalau kita pakai buat nonton konten di YouTube, warnanya itu mantep banget, adem lah pokoknya. Beda banget kalau kita bandingin dengan
ponsel lain yang sama-sama punya resolusi Full HD+. Ini warnanya tuh lebih adem banget loh, lebih kelihatan pekat, dan nantinya bakal kita bandingin deh dengan ponsel dari Infinix GT10 Pro. Warnanya udah kelihatan beda kok. Selanjutnya yang bikin saya tertarik banget di ponsel ini tentu di bagian memorinya, karena udah punya memori di 12GB plus 9GB, dan internalnya juga udah gede banget di 256GB. Ini sangat menggiurkan banget dengan harga segini, dan emang sih buat kompetitornya tuh udah hadir, yaitu Poco X6. Tapi entah kenapa saya tuh rasanya lebih tertarik aja di ponsel Infinix Zero 30 5G, dan ini saya nggak disponsori ya. Saya beli sendiri, dan nggak mungkin juga kan disponsorin di belakangan tahun, atau lebih tepatnya udah lama dari launching kayak gitu. Ini murni saya beli sendiri ponsel dari Zero 30 5G. Jadi jangan ada yang punya prasangka buruk, ini sih ex-fan atau orangnya Infinix gitu, bukan. Alasan selanjutnya kenapa tertarik buat beli Infinix Zero 30 5G, tentunya buat pengisian dayanya itu udah ngebut banget di 68 watt seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau asumsi saya pribadi, Infinix Zero 30 5G ini kombinasi antara Infinix Note 30 Pro dan juga Infinix GT10 Pro, itu dikombinasiin jadi satu dan jadilah Infinix Zero 30 5G. Cuman ya tadi ya, yang cukup disayangkan belum support buat wireless charger, dan alasan saya kenapa nggak jadi pakai Infinix Zero 30 5G sebagai ponsel daily driver itu alasannya cuma satu doang, yaitu buat baterainya kerasa sedikit lebih boros dibanding Infinix Note 30 Pro. Selebihnya ponsel ini gacor mantep banget buat urusan kamera, perekaman video, audio, layar, baterai, apalagi buat urusan performanya bukan kaleng-kaleng. Karena sebelum saya beli ponsel ini emang nyari ponsel bekasnya itu jarang banget yang jual, nggak kayak Infinix Zero 30 seri 4G atau ponsel-ponsel lain. Kayaknya sih emang pada betah pakai ponsel Zero 30 5G-nya. Karena selama dari pertama kali launching sampai sekarang ini ya, waktu video ini saya buat, itu nyari di marketplace, nyari di Tokopedia ataupun nyari di Facebook gitu ya, itu jarang banget. Paling adanya cuma 5, dan itu harganya masih mahal-mahal banget. Ada di kisaran 3,8, 3,7, 3,6 ya, tergantung dengan kondisi dan juga kelengkapannya. Oke, buat pengalaman bareng ponsel Infinix Zero 30 5G ini kayaknya cukup sampai di sini dulu, dan saya mau pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.